April 2023. Dengan agenda utama rapat kerja hari ini adalah pembahasan RKA, KL, dan RKP tahun 2024. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembinaan kepemudaan dan keolahragaan secara nasional. Sebelum saya lanjut, mungkin mohon maaf Bapak Ibu kalau masih kaku, saya dulu biasanya di atas itu Pak. Hari ini saya di bawah, jadi ini masih penyesuaian dan sekali lagi mohon bimbingan kepada para senior di sini. Semoga saya bisa memimpin Kemenpora ini lebih progresif, dinamis, yang paling pasti bisa memajukan dunia olahraga dan pemuda Indonesia. Untuk selanjutnya, mungkin kita masuk di pagu indikatif belanja, KL dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024, total pagu indikatif Kemenpora tahun anggaran 2024 adalah sebesar 2.119.137.744 miliar, dan ini terbagi untuk program dukungan manajemen di 319 miliar, program kepemudaan 161 miliar, program pembinaan prestasi olahraga 1,538 triliun. Termasuk di dalamnya belanja operasional pegawai 126 miliar, belanja operasional barang 76 miliar, dan target PNBP, BLU, LPDUK 26 miliar, anggaran pendidikan 435 miliar, dan bantuan penyelenggaraan PON dan Peparnas Aceh Sumut 300 miliar. Dan anggaran prioritas nasional di tahun 2024 adalah 1,378 triliun. Dan untuk pagu indikatif di 2024 insya Allah tertinggi dibanding 2021, namun ini karena kita memiliki agenda besar yaitu PON di Aceh dan Sumut. Dan ketersediaan pagu indikatif tahun anggaran 2024 akan difokuskan pada penyelesaian target RPJMN 2020-2024, bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta proyek strategis Kemenpora yang sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024. Kedua, kegiatan prioritas sesuai target RKP 2024 arahan Presiden serta program prioritas kementerian yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung di masyarakat. Ketiga, agenda penting 2024 yakni PON dan Peparnas di Aceh, Sumatera Utara
Olimpiade dan Paralimpiade Paris. Pemuda dan Olahraga dalam RPJMN 2022, arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, strateginya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda, peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV dan AIDS, dan penyakit menular seks. Indikator pembangunan pemuda, baseline 51, target 2024 57,67. Dan arah kebijakan olahraga, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Strategi, penguatan dan penataan regulasi keolahragaan. Pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpiade dan potensi daerah, didukung penerapan sport science, statistik olahraga, serta sistem remunerasi dan penghargaan. Selanjutnya, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel, dan pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan pembiayaan dan industri olahraga. Indikator, presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, baseline-nya di 31,39%, target 2024 di 40%. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 2016, baseline-nya 1 medali emas, target 2024 di 3 medali emas. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games, baseline sebelumnya tidak mendapatkan medali emas, di 2024 kita menargetkan 3 medali emas. Selanjutnya, arah kebijakan rancangan RKP 2024 di bidang pemuda. 1. Meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda. 2. Meningkatkan kualitas pemuda. 3. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. 4. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda. 5. Advokasi penggunaan dana alokasi umum untuk dukungan kegiatan kepemudaan di provinsi dan kabupaten kota. Untuk bidang olahraga, 1. Penguatan penataan regulasi keolahragaan. 2. Perbaikan pembinaan atlet. 3. Memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan desain besar olahraga nasional. 4. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di fasilitas umum serta akses yang mudah dan terjangkau. 5. Sosialisasi dan edukasi akan pentingnya olahraga sejak dini dan penambahan jumlah jam belajar olahraga di sekolah. 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga baik di usia dini maupun dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan. 7. Advokasi penggunaan dana alokasi umum atau DAU untuk dukungan kegiatan keolahragaan di provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, program Kemenpora 2024, untuk yang program pemuda, 1. Membangun sarana prasarana prestasi hub yang dapat diakses individu, komunitas, organisasi, kepemudaan dengan berbagai kegiatan peningkatan keterampilan dan perluasan jaringan di Aceh, Makassar, dan IKN. Ini merupakan inspirasi dari suksesnya terbangunnya Papua Youth Creative Hub di Papua yang sukses membina ribuan anak muda di Papua. Dan kedua, komunitas FES
di mana merupakan ajang pertemuan komunitas-komunitas yang berbasis hobi, isu, profesi, minat, bakat, dan lainnya dengan format yang mendidik sekaligus menghibur. Ketiga, pesta prestasi adalah ajang pencarian bakat di bidang seni-seni pertunjukan yang diadakan sebulan 2 kali selama 1 tahun dengan melibatkan praktisi hiburan sebagai juri sekaligus mentorship. Dan yang keempat, Indonesian Dream adalah program pertukaran pemuda-pemuda antar negara yang diselenggarakan selama 1 bulan. 1 bulan ini sebenarnya paling pendek tapi target dari beberapa negara itu melebihi dari 3 bulan, di mana para peserta akan berkesempatan magang di sektor publik, privat, organisasi, masyarakat sipil di negara-negara yang telah ditentukan. Dan 5, muda berusaha, melakukan branding program kewirausahaan pemuda juga menyiapkan modul membangun model bisnis berbasis pada komunitas hobi, minat bakat, dan keolahragaan. Dan keenam, Collab Rangers adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen kepemudaan, pramuka, Karang Taruna, OKP, dan komunitas lainnya di akar rumput. Program ini bekerjasama secara berkala dengan Pusdiklat yang dimiliki oleh BNPB.
Untuk di program olahraga maju, 1, Sport Industry Summit adalah sebuah event yang mempertemukan para stakeholder dan para pelaku industri olahraga nasional dengan para praktisi di level internasional untuk bertukar pengetahuan dan memperluas jaringan. Kedua, menyiapkan Merdeka Belajar, Kuliah Merdeka, atau mata kuliah Sport Management, Bisnis Olahraga, dan Financial Olahraga. Ketiga, Lomba Tarkam atau Liga Antar Kampung adalah event lomba senam, lari atau atletik, lomba sepak bola, lomba pingpong, badminton, dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten kota. Dan 4, membangun Sport Science Institute di IKN, Cendrawasih Papua, UI, dan Sriwijaya Sumatera Selatan. Yang kelima, mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah dimiliki kampus UNES, UNESA, UNJ, dan UPI untuk pengembangan atlet. Keenam, membangun pusat pelatihan atlet nasional di Sumut, Sumsel, Papua, dan Solo khusus disabilitas. 7, menghidupkan kembali Liga Badminton dengan tata kelola olahraga dan manajemen profesional. Selanjutnya, untuk exercise dan usulan tambahan pagu indikatif 2024. Untuk exercise-nya, untuk nomor 1, di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda sementara ditaruh di 31 dengan exercise tambahan di 88,9 miliar. Di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda sebelumnya 66,8 miliar, kita exercise menjadi 82,2 miliar. Biasanya di atas itu, Pak. Hari ini saya di bawah, jadi ini masih penyesuaian dan sekali lagi mohon bimbingan kepada para senior di sini. Semoga saya bisa memimpin Kemenpora ini lebih progresif, dinamis, yang paling pasti bisa memajukan dunia olahraga dan pemuda Indonesia. Untuk selanjutnya, mungkin kita masuk di pagu indikatif belanja, KL dan dana.
Alokasi khusus tahun anggaran 2024, total pagu indikatif Kemenpora tahun anggaran 2024 adalah sebesar 2.119.137.744 miliar, dan ini terbagi untuk program dukungan manajemen di 319 miliar, program kepemudaan 161 miliar, program pembinaan prestasi olahraga 1,538 triliun. Termasuk di dalamnya belanja operasional pegawai 126 miliar, belanja operasional barang 76 miliar, dan target PNBP, BLU, LPDUK 26 miliar, anggaran pendidikan 435 miliar, dan bantuan penyelenggaraan PON dan Peparnas Aceh Sumut 300 miliar. Dan anggaran prioritas nasional di tahun 2024 adalah 1,378 triliun. Dan untuk pagu indikatif di 2024 insya Allah tertinggi dibanding 2021, namun ini karena kita memiliki agenda besar yaitu PON di Aceh dan Sumut. Dan ketersediaan pagu indikatif tahun anggaran 2024 akan difokuskan pada penyelesaian target RPJMN 2020-2024, bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta proyek strategis Kemenpora yang sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024. Kedua, kegiatan prioritas sesuai target RKP 2024, arahan Presiden, serta program prioritas kementerian yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung di masyarakat. Ketiga, agenda penting 2024 yakni PON dan Peparnas di Aceh, Sumatera Utara, Olimpiade dan Paralimpiade Paris. Selanjutnya, arah kebijakan pemuda dan olahraga dalam RPJMN 2022, arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, strateginya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda, peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda, diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda, termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV dan AIDS, dan penyakit menular seks. Indikator pembangunan pemuda, baseline 51, target 2024 57,67. Dan arah kebijakan olahraga, meningkatkan produktivitas dan daya saing. Strategi, penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, didukung penerapan sport science, statistik olahraga, serta sistem remunerasi dan penghargaan. Selanjutnya, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel, dan pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan pembiayaan dan industri olahraga. Indikator, presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, baseline-nya di 31,39%, target 2024 di 40%. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 2016, baseline-nya 1 medali emas, target 2024 di 3 medali emas. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games, baseline sebelumnya tidak mendapatkan medali emas, di 2024 kita menargetkan 3 medali emas. Selanjutnya,
arah kebijakan rancangan RKP 2024 di bidang pemuda. 1. Meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda. 2. Meningkatkan kualitas pemuda. 3. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. 4. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda. 5. Advokasi penggunaan dana alokasi umum untuk dukungan kegiatan kepemudaan di provinsi dan kabupaten kota. Untuk bidang olahraga, 1. Penguatan penataan regulasi keolahragaan. 2. Perbaikan pembinaan atlet. 3. Memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan desain besar olahraga nasional. 4. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di fasilitas umum serta akses yang mudah dan terjangkau. 5. Sosialisasi dan edukasi akan pentingnya olahraga sejak dini dan penambahan jumlah jam belajar olahraga di sekolah. 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga baik di usia dini maupun dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan. 7. Advokasi penggunaan dana alokasi umum atau DAU untuk dukungan kegiatan keolahragaan di provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, program Kemenpora 2024. Untuk yang program pemuda, 1. Membangun sarana prasarana prestasi hub yang dapat diakses individu, komunitas, organisasi, kepemudaan dengan berbagai kegiatan peningkatan keterampilan dan perluasan jaringan di Aceh, Makassar, dan IKN. Ini merupakan inspirasi dari suksesnya terbangunnya Papua Youth Creative Hub di Papua yang sukses membina ribuan anak muda di Papua. Dan kedua, komunitas FES, di mana merupakan ajang pertemuan komunitas-komunitas yang berbasis hobi, isu, profesi, minat, bakat, dan lainnya dengan format yang mendidik sekaligus menghibur. Ketiga, pesta prestasi adalah ajang pencarian bakat di bidang seni-seni pertunjukan yang diadakan sebulan 2 kali selama 1 tahun dengan melibatkan praktisi hiburan sebagai juri sekaligus mentorship. Dan yang keempat, Indonesian Dream adalah program pertukaran pemuda-pemuda antar negara yang diselenggarakan selama 1 bulan. 1 bulan ini sebenarnya paling pendek, tapi target dari beberapa negara itu melebihi dari 3 bulan. Di mana para peserta akan berkesempatan magang di sektor publik, privat, organisasi, masyarakat sipil di negara-negara yang telah ditentukan. Dan 5, muda berusaha, melakukan branding program kewirausahaan pemuda, juga menyiapkan modul membangun model bisnis berbasis pada komunitas hobi, minat bakat, dan keolahragaan. Dan ke-6, Collab Rangers adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen kepemudaan, pramuka, karang taruna, OKP, dan komunitas lainnya di akar rumput. Program ini bekerjasama secara berkala dengan Pusdiklat yang dimiliki oleh BNPB. Untuk di program olahraga maju, 1, Sport Industry Summit adalah sebuah event yang mempertemukan para stakeholder dan para pelaku industri olahraga nasional dengan para praktisi di level internasional untuk bertukar pengetahuan dan memperluas jaringan. Kedua, menyiapkan Merdeka Belajar, Kuliah Merdeka, atau mata kuliah sport management, bisnis olahraga, dan financial olahraga. Ketiga, lomba tarkam atau liga antar kampung adalah event lomba senam, lari atau atletik, lomba sepak bola, lomba pingpong, badminton, dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten kota. Dan 4, membangun Sport Science Institute di IKN, Cendrawasih Papua, UI, dan Sriwijaya Sumatera Selatan. Yang kelima, mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah dimiliki kampus UNES, UNESA, UNJ, dan UPI untuk pengembangan atlet. Keenam, membangun pusat pelatihan atlet nasional di Sumut, Sumsel, Papua, dan Solo khusus disabilitas. 7, menghidupkan kembali Liga Badminton dengan tata kelola olahraga dan manajemen profesional. Selanjutnya, untuk exercise dan usulan tambahan pagu indikatif 2024,
Untuk exercise-nya, untuk nomor 1 di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, sementara ditaruh di 31 dengan exercise tambahan di 88,9 miliar. Di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, sebelumnya 66,8 miliar, kita exercise menjadi 82,2 miliar. Dan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang dari 113,4 miliar yang sudah
direncanakan dinaikkan menjadi 122,6 miliar. Dan keempat, Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dari 1,163 triliun menjadi 1,399 triliun. Dan untuk kesekretariatan kementerian 2,8 miliar menjadi 299 miliar. Dan LPDUK yang sebelumnya tidak dianggarkan, kita mencoba mempropos di 26 miliar dengan total Perpres menyangkut soal sepak bola dan seterusnya, kita berharap PR-PR itu pada fase kedua RPJMN kita di bidang keolahragaan ini bisa nanti Mas Menpora dan seluruh pejabat yang kami hormati, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Kemenpora tahun 2024 senilai 2,19 triliun. Dibanding dengan tahun 2023, saya kira ada kenaikan ya Pak Ses ya. Tahun 2023 pagu indikatif kita 1,6 triliun kurang lebih. Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar 400-an, 49 miliar. Semoga ini menjadi kabar baik untuk kita mendapatkan tambahan lagi sampai nanti menjadi pagu definitif. Karena agenda keolahragaan kita yang masih cukup banyak, baik pada konteks peningkatan, pengembangan,
dari semua cabang olahraga kita. Semoga Mas Menpora bisa masih lobby terus dengan Kementerian Keuangan sampai nanti menjadi pagu definitif, ya paling tidak sampai 5 triliun. Dari 2 triliun jadi 5 triliun. Ini akan jadi legacy sendiri nih kalau bisa sampai sejauh itu. Demikian pengantar dari kami. Sebelum kita serahkan kepada Mas Menpora, Mas Dito, kita sepakati waktu. Karena pada raker ini kita hanya akan mendengarkan paparan yang akan disampaikan oleh Mas Menpora menyangkut semua substansi dari RKKL dan RKP akan kita bahas pendalamannya melalui konsinyering atau RDP yang kami jadwalkan pada tanggal rencana hari Rabu dan Kamis kita agendakan untuk melakukan pendalaman pembahasan substantif dari RKKL dan RKP ini. Demikian kita sepakati waktu sampai pukul 17, setuju? Terima kasih. Kami persilakan Mas Menpora, Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang pertama-tama salam kenal. Perkenalkan, nama saya Dito. Hari ini sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan terima kasih atas waktunya dan agendanya hari ini, Pak Ketua. Mungkin di sini saya ingin memperkenalkan beberapa tim baru yang ada di Kemenpora, Pak. Kalau jajaran eselon 1 semua masih sama, ada penambahan di staf khusus. Staf khusus yang lama tetap berdinas, ada Pak Veno untuk bidang kepemudaan dan Mbak Alia untuk komunikasi. Dan ada 3 lagi yang baru sudah disetujui Presiden, Mas Alvin untuk bidang staf khusus bidang hukum, dan Pak Dima untuk prestasi olahraga dan industri olahraga, dan terakhir Mbak Tias untuk inovasi percepatan kepemudaan dan olahraga. Hadir juga di sini tenaga ahli Mbak Mika Tambayong untuk komunikasi publiknya, Pak. Dan ada Pak Balia, tenaga ahli untuk penguatan OKP. Dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Hari ini kita mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya untuk pimpinan DPR RI, khususnya pimpinan Komisi 10 DPR RI yang telah mengundang kami pada hari ini untuk rapat kerja dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kami hadir bersama jajaran lengkap. Tadi saya sudah sebutkan, di sini ada Pak Sesmen, Pak Gunawan, dan para deputi, staf ahli, staf khusus, dan serta beberapa pejabat terkait di Kementerian Pemuda dan Olahraga. Hari ini adalah rapat kerja perdana saya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga RI dengan Komisi 10 DPR RI sejak ditunjuk tanggal 3 April 2023. Dengan agenda utama rapat kerja hari ini adalah pembahasan RKA, KL, dan RKP tahun 2024. Izinkan kami memaparkan beberapa hal yang terkait dengan agenda utama yang dimaksud guna mendapatkan pandangan dan masukan atas bahan paparan ini. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dan anggota Komisi 10 DPR RI yang telah memberikan perhatian besar terhadap pembinaan kepemudaan dan keolahragaan secara nasional. Sebelum saya lanjut, mungkin mohon maaf Bapak Ibu kalau masih kaku, saya dulu biasanya di atas itu Pak. Hari ini saya di bawah, jadi ini masih penyesuaian dan sekali lagi mohon bimbingan kepada para senior di sini. Semoga saya bisa memimpin Kemenpora ini lebih progresif, dinamis, yang paling pasti bisa memajukan dunia olahraga dan pemuda Indonesia. Untuk selanjutnya, mungkin kita masuk di pagu indikatif belanja, KL dan dana, alokasi khusus tahun anggaran 2024, total pagu indikatif Kemenpora tahun anggaran 2024 adalah sebesar 2.019.137.744 miliar
dan ini terbagi untuk program dukungan manajemen di 319 miliar, program kepemudaan 161 miliar, program pembinaan prestasi olahraga 1,538 triliun. Termasuk di dalamnya belanja operasional pegawai 126 miliar, belanja operasional barang 76 miliar, dan target PNBP, BLU, LPDUK 26 miliar, anggaran pendidikan 435 miliar, dan bantuan penyelenggaraan PON dan Peparnas Aceh Sumut 300 miliar. Dan anggaran prioritas nasional di tahun 2024 adalah 1,378 triliun. Dan untuk pagu indikatif di 2024 insya Allah tertinggi dibanding 2021, namun ini karena kita memiliki agenda besar yaitu PON di Aceh dan Sumut. Dan ketersediaan pagu indikatif tahun anggaran 2024 akan difokuskan pada penyelesaian target RPJMN 2020-2024, bidang kepemudaan dan keolahragaan, serta proyek strategis Kemenpora yang sejalan dengan tema dan penekanan RKP 2024. Kedua, kegiatan prioritas sesuai target RKP 2024, arahan Presiden, serta program prioritas kementerian yang mempunyai dampak dan daya ungkit langsung di masyarakat. Ketiga, agenda penting 2024 yakni PON dan Peparnas di Aceh, Sumatera Utara, Olimpiade dan Paralimpiade Paris. Selanjutnya, arah kebijakan pemuda dan olahraga dalam RPJMN 2022, arah kebijakan meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, strateginya penguatan kapasitas kelembagaan, koordinasi strategis lintas pemangku kepentingan, serta pengembangan peran dunia usaha dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang terintegrasi, termasuk memfasilitasi ruang-ruang kreasi positif bagi pemuda. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda diantaranya melalui peran pemuda di forum internasional, pertukaran pemuda, dan keikutsertaan dalam pelestarian lingkungan. Pencegahan perilaku beresiko pada pemuda termasuk pencegahan atas bahaya kekerasan, perundungan, penyalahgunaan nafsa, minuman keras, penyebaran penyakit HIV dan AIDS, dan penyakit menular seks. Indikator pembangunan pemuda baseline 51, target 2024 57,67. Dan arah kebijakan olahraga meningkatkan produktivitas dan daya saing. Strategi penguatan dan penataan regulasi keolahragaan, pengembangan budaya olahraga melalui keluarga, satuan pendidikan dan masyarakat, baik mencakup olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan layanan khusus maupun olahraga pendidikan. Penataan sistem pembinaan olahraga secara berjenjang dan berkesinambungan, khususnya melalui sinergi pembinaan olahraga di satuan pendidikan dengan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah, didukung penerapan sport science, statistik olahraga, serta sistem remunerasi dan penghargaan. Selanjutnya, penataan kelembagaan olahraga untuk meningkatkan prestasi keolahragaan, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional, peningkatan prasarana dan sarana olahraga berstandar internasional yang ramah difabel, dan pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan pembiayaan dan industri olahraga. Indikator presentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir, baseline-nya di 31,39%, target 2024 di 40%. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games 2016, baseline-nya 1 medali emas, target 2024 di 3 medali emas. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games, baseline sebelumnya tidak mendapatkan medali emas, di 2024 kita menargetkan 3 medali emas. Selanjutnya, arah kebijakan rancangan RKP 2024 di bidang pemuda. 1. Meningkatkan nilai indeks pembangunan pemuda. 2. Meningkatkan kualitas pemuda.
3. Peningkatan partisipasi aktif sosial dan politik pemuda. 4. Pencegahan perilaku berisiko pada pemuda. 5. Advokasi penggunaan dana alokasi umum untuk dukungan kegiatan kepemudaan di provinsi dan kabupaten kota. Untuk bidang olahraga, 1. Penguatan penataan regulasi keolahragaan. 2. Perbaikan pembinaan atlet. 3. Memfokuskan pembinaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan sesuai dengan desain besar olahraga nasional. 4. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga di fasilitas umum serta akses yang mudah dan terjangkau. 5. Sosialisasi dan edukasi akan pentingnya olahraga sejak dini dan penambahan jumlah jam belajar olahraga di sekolah. 6. Penyelenggaraan kompetisi olahraga baik di usia dini maupun dewasa antar lembaga pendidikan dan lintas daerah secara rutin dan berkelanjutan. 7. Advokasi penggunaan dana alokasi umum atau DAU untuk dukungan kegiatan keolahragaan di provinsi dan kabupaten kota. Selanjutnya, program Kemenpora. Untuk yang program pemuda, 1. Membangun sarana prasarana tunjukan yang diadakan sebulan 2 kali selama 1 tahun dengan melibatkan praktisi hiburan sebagai juri sekaligus mentorship. Dan yang keempat, Indonesian Dream adalah program pertukaran pemuda-pemuda antar negara yang diselenggarakan selama 1 bulan. 1 bulan ini sebenarnya paling pendek, tapi target dari beberapa negara itu melebihi dari 3 bulan. Di mana para peserta akan berkesempatan magang di sektor publik, privat, organisasi, masyarakat sipil di negara-negara yang telah ditentukan. Dan 5. Muda berusaha, melakukan branding program kewirausahaan pemuda, juga menyiapkan modul membangun model bisnis berbasis pada komunitas hobi, minat bakat, dan keolahragaan. Dan ke-6, Collab Rangers adalah program pelatihan tersertifikasi yang melibatkan berbagai elemen kepemudaan, pramuka, karang taruna, OKP, dan komunitas lainnya di akar rumput. Program ini bekerjasama secara berkala dengan Pusdiklat yang dimiliki oleh BNPB. Untuk di program olahraga maju, 1. Sport Industry Summit adalah sebuah event yang mempertemukan para stakeholder dan para pelaku industri olahraga nasional dengan para praktisi di level internasional untuk bertukar pengetahuan dan memperluas jaringan. Kedua, menyiapkan Merdeka Belajar, Kuliah Merdeka, atau mata kuliah Sport Management, Bisnis Olahraga, dan Financial Olahraga. Ketiga, Lomba Tarkam atau Liga Antar Kampung adalah event lomba senam, lari atau atletik, lomba sepak bola, lomba pingpong, badminton, dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten kota. Dan 4, membangun Sport Science Institute di IKN, Cendrawasih Papua, UI, dan Sriwijaya Sumatera Selatan. Yang kelima, mengoptimalkan fasilitas olahraga yang telah dimiliki kampus UNES, UNESA, UNJ, dan UPI untuk pengembangan atlet. Keenam, membangun pusat pelatihan atlet nasional di Sumut, Sumsel, Papua, dan Solo khusus disabilitas. 7. Menghidupkan kembali Liga Badminton dengan tata kelola olahraga dan manajemen profesional. Selanjutnya untuk exercise dan usulan tambahan pagu indikatif 2024. Untuk exercise-nya, untuk nomor 1 di Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda, sementara ditaruh di 31 dengan exercise tambahan di 88,9 miliar. Di Deputi Bidang Pengembangan Pemuda, sebelumnya 66,8
fasilitas olahraga yang telah dimiliki kampus UNES, UNESA, UNJ, dan UPI untuk pengembangan atlet. Keenam, membangun pusat kementerian ini kayaknya perlu diisi oleh sesuai dengan nomenklaturnya. tenaga dan organisasi keolahragaan 59,1 miliar, dukungan peralatan PON Aceh Sumatera Utara tahun 2024 741,9 miliar, dan dukungan olahragawan andalan kebutuhan pelatnas multi-event dan pembinaan atlet elit 976,2 miliar dengan total 2,543 triliun. Demikian kami sampaikan paparan mengenai agenda utama, yakni pembahasan RKA, KL, dan RKP tahun 2024. Selanjutnya, kami siap melakukan pendalaman dengan para eselon 1 untuk diperoleh kesimpulan dan persetujuannya. Atas persetujuannya, dukungan, saran, dan kritik yang membangun sebagai mitra kerja, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Makasih Mas Menteri. Siapa? Lancar tadi perasaan. Organisator ulung ini beliau ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum mungkin ada respon beberapa hal, tapi yang jelas secara substansi nanti akan kita bahas di acara konsinyering. Nah, sebelum ditanggapi, Mas Menteri, izinkan saya gunakan forum ini untuk memperkenalkan teman-teman anggota Komisi 10. Tak kenal maka tak sayang. Nah, karena itu supaya disayangi terus semua sama Mas Menteri, sama pejabat Kemenpora, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman yang hadir langsung dari squad 54 anggota Komisi 10 dari pimpinan sampai anggota. Yang pertama, izinkan saya untuk memperkenalkan dari fraksi PDI Perjuangan. Itu Mbak Putih. Yang paling ujung berkerudung itu apa itu ya, Bu Etiva? Krem. Mbak Putih Guntur Soekarno. Beliau dari Dapil Jatim 1, Mas. Surabaya. Waalaikumsalam. Sebelahnya politisi senior kita Ibu Andriana Dondokambe. Nah, terima kasih. PDI Perjuangan. Mana lagi teman-teman PDIP? Beliau Sulut. Cuma 2 ya Pak Putih ya? Tadi Bang Rano izin, katanya jalan tadi. Pak Sofyantan Kapoksi lagi keluar ya. Kemudian fraksi Partai Golkar, Mas Muhammad Nur Purnama Sidi. Itu yang itu Mas. Fraksinya Mas Menteri ini. Jadi catat aja Mas. Catat aja kalau ngomong agak anu berarti ini nggak sefraksi berarti. Yeah. Jadi nanti tinggal main WA aja di forum ini kalau ada sesuatu untuk bisa minta bantuan ke fraksinya Mas Menteri sendiri. Beliau dari Jatim 4. Sekaligus beliau banggar dari komisi beliau. Senior kita semua pemilik gedung ini.
Ketua Umum Komisi 10. Pak Ferdiansah. Nah, sudah teruji sekali ya, ini ada komisaris utama yang tidak tergantikan dari semua periode era politik. Beliau Jabar 11, Tasikmalaya, Ciamis, Garut mohon maaf. Tasik Garut mohon maaf. Kemudian ada Mas Mujib Rahmat, Jawa Tengah 1. Oh, boleh hafal itu. Top. Mas Andrian ada ya? Mas Andrian nggak ada ya? Oh, ada ini, anggota baru. Oh iya, Mas Asnur. Kalsel 2. Nah, Calon gubernur. Barito, owner. Terima kasih Pak Asnur, selamat. Saya juga baru ini. Baru ketemu beliau, selamat bergabung, semoga memberkahi ini Komisi 10. Kemudian dari fraksi Partai Gerindra, perkenalkan ini Prof. Johar Arifin. Ya, beliau PSSI, Ketua Umum PSSI, yang lain penggantinya beliau. Oh iya beliau, wah tepuk tangan ini. Top ini. Terima kasih Pak Johar, tugasnya sudah dilaksanakan dengan baik. Sudah diwakili. Beliau dari Sumut 3 Mas. Sumut 3, dapilnya Sumut 3. Kemudian Pak Sodik. Nah, beliau Persib. Beliau tetangga saya di Bandung, Mas. Beliau Jabar 1, kota Bandung sama Cimahi. Terus Pak Nuroji. Nah, ini pemilik Betawi, Mas. Depok Bekasi, Jabar 6. Siapa lagi ya? Gerindra udah ya? Oke. Azam mana Mas Azam? Sudah. Kapoksinya lagi keluar dulu. Kemudian dari fraksi Partai Nasdem, Mbak Ratih sudah ketemu beberapa kali. Beliau Sulbar dapilnya. Milenial. Kemudian Ibu Tina Nur Alam. Assalamualaikum, Mas. Beliau dari Sultra. Ya, Sultra beliau. Mbak Eva tidak hadir kebetulan. Ibu Lisda tidak hadir. Mas Aam, Mas Khairul Amri, Jatim 2. Ya betul, sesama ya. Kayaknya aktif sama-sama di KNPI sama Garda apa itu. Itu tadi dari fraksi Nasdem, kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mas Kadafi, Pak Poksi, beliau Lampung 1 dapilnya. Yeah. Ada juga di sini Mas Menteri, Mas Hasanuddin Wahid, Sekjen PKB, bukan tidak bisa hadir, Jatim 5 beliau. Pak Bisri tadi, Pak Bisri ada ya? Izin tadi. Kemudian Bang Andi Muawiyah Ramli, Sulsel 2. Ya, Pak Menteri, salam kenal. Olahraga, olah rasa, olah karya. Satu lagi Pak Menteri, olah dapil. Iya. Di kertas kerja beliau. Terima kasih Bang Andi mewakili kita semua. Bang Andi ini senior kami, pendiri PKB kebetulan. Saya di sini hanya ini diminta ditugaskan sama beliau ini. Semestinya beliau yang bertugas ini. Kemudian dari PKB satu lagi tidak bisa hadir, beliau Kiai Haji Acep Adang Rukyat dari Pondok Pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Kemudian Partai Demokrat, calon gubernur kita Jawa Barat Kang Dede Yusuf.
Sama-sama calon gubernur dengan saya. Izin ketua. Saya itu sebetulnya di sini hanya ingin mendampingi sahabat saya, yaitu Mbak Mika Tambayong. Saya bingung, begitu ngelihat ada Mbak Mika ini saya langsung pikir, perasaan syuting kemarin udah selesai deh adegannya. Tiba-tiba muncul di sini gitu, luar biasa. Dari 60 sekian artis nyalek, ini yang langsung jadi pemerintah. Top. Terima kasih Kang Dede, beliau dari Jabar 2 Mas, Kabupaten Bandung dan Bandung Barat. Kemudian Ibu Anita Jakoba, oh nggak hadir ya? Mas Bramantio. Ini milenial kita Mas di Komisi 10, Mas Bram dari Jateng 6. Pak Debi nggak hadir, Mas Yoyo tidak hadir. Mas Yoyo sama-sama Bang Hasnur, sama-sama pemilik klub sepak bola. Dari fraksi PKS beliau Pak Fikri, Pak Fikri Jateng 9, Jateng 9. Kemudian Ibu Ledi, beliau nggak hadir ya. Pak Mustafa Kamal. Ini Sekjen PKS, yang lainnya pengganti beliau. Sumsel 1 beliau. Ibu Sakina enggak ada. Pak Fahmi Alaidrus. Beliau dari Jabar 5. Bogor. Kabupaten Bogor, beliau Jabar 5. Kemudian dari fraksi Amanat, Partai Amanat Nasional, ada Prof. Zainuddin Maliki, mohon maaf. Udah diganti Mas Dito, masih diganti. Iya. Zainuddin Amali sudah jadi wakil ketua PSSI. Salam Mas Menteri. Maliki. Terima kasih Prof. Zainuddin Maliki, mohon maaf. Beliau Jatim 10, Gresik, Lamongan. Kemudian di sini ada Pak Mitra, kemudian tidak hadir ya, dari PAN. Satu lagi Teh Desi Ratnasari di komisi ini juga, Jabar 4. Masih syuting. Yang terakhir dari fraksi P3 ada Ibu Iliza, sudah ketemu mungkin beberapa kali, dan Gus Rojih mungkin kesempatan yang lain bisa ketemu. Oh iya. Jadi maksudnya apa nih? Lupa saya. Karena emang kalau yang sesama satu partai nggak perlu dikenalkan sebenarnya. Aduh. Jadi Ya, yang terakhir jajaran pimpinan ini Mas, nah, ada Bu Hetifah, terus kemudian Kang Dede dan Pak Fikri. Saya sendiri. Calon Gubernur Jawa Barat. Saya dari Jabar 7, Karawang, Purwakarta, Bekasi. Calon gubernur. Demikian Bapak Ibu sekalian perkenalan Mas Menteri, semoga menambah erat komunikasi dan silaturahim dalam rangka memperkuat agenda perjuangan kepemudaan dan keolahragaan ke depan. Kami persilahkan, kalau tidak ada kita tutup. Izin Pak Ketua. Kami persilahkan kan Dede. Baik, terima kasih Mas Menpora, Mas Dito. Saya melihat ada deputi yang bergeser atau mungkin yang menempati, ada yang pensiun. Kalau boleh supaya kami bisa tahu nanti siapa-siapa saja, dan kemudian pembagian kawan-kawan sahabat-sahabat saya kayak Mbak Mika nanti fokusnya kemana, supaya kita bisa tahu pada saat kita konseling nanti apa yang perlu dilakukan ya. Mudah-mudahan nanti TikToknya lebih banyak lagi muncul ya. Karena saya lihat ada yang beberapa yang
menempati posisi deputi baru atau tidak? Apakah ada perubahan, Mas Dito? Belum ya? Belum ada ya? Eselon 1 belum ada perubahan ya? Iya, makanya. Dulu siapa ya, deputi 4? Oh, Pak Chandra. Chandra Bakti, Pensiun ya? pensiun, dan Pak Yohan di staf ahli inovasi kepemudaan dan olahraga. Oke. Baik. Terima kasih, Pak Dito. Terima kasih Kang Dede. Kami persilakan Pak Ferdi. Ya, terima kasih para pimpinan yang kami hormati, ketua dan wakil ketua, para anggota, Mas Menteri, dan seluruh jajaran di lingkungan Kemenpora Republik Indonesia. Sebagai bahan awalan supaya nanti kita pendalaman tidak tidak berlama-lama, tentu harus ditambahkan terkait dengan, karena ini RKP. Jadi bukan sekedar sasaran yang akan kita capai, tapi juga indikator pencapaian yang akan kita capai. Misalnya contoh yang paling sederhana, misalnya terwujudnya pemuda yang katakanlah yang punya nilai juang. Nah, ini kompetensinya apa? Sehingga ketika kita menetapkan itu juga nanti, karena ini tahun terakhir, tahun bahasa kerennya adalah tahun legacy kita, nanti periode 2024 akan berakhir. Tentu di tahun yang akhir periode ini kita juga ingin menghasilkan yang memang secara konkret bisa terukur. Gitu. Itu yang pertama, sebagai masukan. Yang kedua, nanti juga harus dijelaskan kalau kita lihat di halaman 12 dengan nanti berbaurnya ataupun terkonsolidasi dengan anggaran yang ada di halaman 4, supaya nanti jangan kita nanti menimbulkan pertanyaan, karena di sini anggaran 2 triliun 19 miliar 137.744 sudah termasuk di dalamnya 1, 2, 3, 4, itu yang ada di halaman 4. Nah, sementara di halaman 12, halaman 12, itu kan ada pembedaan berdasarkan deputy. Jadi satu sisi yang nanti harus juga di-match-kan satu sama lain atau sinkronisasi hal-hal yang telah kami sampaikan. Terakhir, nah ini supaya juga nanti sesuai dengan RKP yang ada, jadi peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam konteks perintah RKP tersebut dengan tema yang sudah disampaikan, apa yang bisa kita berikan, kan? Jadi terukur. Jadi satu sama lain, jadi sampai nanti kita hanya menggugurkan, sekedar menggugurkan kewajiban, tapi tidak terarah apa yang diinginkan oleh tema RKP. Itu saja, pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak Ferdi, catatannya yang nanti akan menjadi kerangka kerja kita untuk melakukan pendalaman di agenda konsinyering pada hari Rabu sampai Kamis. Kami persilakan yang lain. Mas Aam. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Menteri yang semakin gagah. Mudah-mudahan, saya kira pertama kali Mas Menteri menjadi tugas sebagai Menteri langsung berangkat ke luar negeri ke Kamboja dan disambut hangat dengan jadinya Indonesia menjadi 3 besar dalam acara di Kamboja kemarin, dan sebanyak 276 kali bendera merah putih dikibarkan di Kamboja sana, dan ada 87 kali Indonesia Raya dikumandangkan, dan 276 medali yang kita dapatkan. Saya kira ini sebuah candra di muka buat Mas Menteri. Mudah-mudahan ke depannya apa yang menjadi keberhasilan di awal kerja Mas Menteri ini terus akan dilanjutkan dan menjadi jauh lebih besar lagi. Yang kedua, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat Profesor Niam yang saat ini ulang tahun yang ke-32. Profesor termuda. Traktir dong, traktir. Karena mantan TA Komisi 10 tuh. Saya kira nggak usah ditraktir, cukup nonton Argentina aja nanti. Tapi jangan dikira nanti minta-minta tiket ini. Mas Menteri,
saya kira ini di pagu anggaran yang ada buat kepemudaan ini saya kira masih cukup kecil ya. Bahwa Menteri Kepemudaan ini dengan pagu anggaran yang sangat kecil, tapi tanggung jawabnya sungguh sangat besar sekali. Dunia olahraga menjadi sebuah hal yang sangat menjadi mendunia. Satu itu, yang kedua, persoalan pemuda juga bukan persoalan hal yang sangat sederhana kali yang dihadapi oleh Mas Menteri dan seluruh jajaran deputi. Oleh karenanya dengan pagu anggaran yang ada, saya kira ini kita bisa berkolaborasi, saling gotong royong, bagaimana dengan pagu anggaran yang ada ini bisa kita ada outcome-nya yang bisa maksimal. Karena apa? Mohon maaf Pak Deputi dan senior-senior yang lain, khusus di bidang kepemudaan, saya kira ini juga harus menjadi perhatian khusus buat Mas Menteri, karena banyak sekali saat ini pemuda-pemuda, organisasi kepemudaan itu yang abal-abal. Yang ada ketika dia hanya mau ada kongres KNPI saja ya. Jadi organisasinya itu hanya ada di dalam tas saja, nggak punya kantor, jadi kantornya di dalam tas. Saya kira ini juga harus menjadi perhatian kita bersama, agar apa yang menjadi perhatian kita untuk bisa serap anggaran yang minimalis ini juga betul-betul terserap oleh organisasi-organisasi yang betul-betul punya legitimasi, punya kegiatan yang betul-betul terasa bermanfaat buat pemuda secara umum di Nusantara ini. Saya kira itu perhatian saya, mudah-mudahan Mas Menteri semakin jaya dan semakin menggelorakan kinerja kepemudaan di Indonesia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Aam. Bu Iliza, sebelum nanti Prof. Johar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah yang saya muliakan pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10, Mas Menteri, beserta Pak Sesmen dan seluruh jajaran. Tentu kami mengucapkan selamat karena ini kali pertama Pak Ketua, karena pertemuan yang lalu saya nggak bisa hadir. Tapi saya terus mengikuti kegiatannya melalui Instagram. Dan saya juga ingin mengapresiasi atas prestasi SEA Games yang lalu, Indonesia mendapatkan peringkat ketiga dan luar biasa medali yang diperoleh, ada 87 emas ya, kemudian 80 perak, dan iring-iringan apresiasi untuk seluruh cabur yang ada. Tentu ini kali pertama, walaupun ada pro kontra, tapi teruslah berjalan kalau itu diyakini adalah untuk memberikan spirit dan motivasi dan apresiasi untuk para olahragawan kita. Dan saya yakin kalau kemarin di Kamboja itu bisa diikuti secara total full tim, karena memang seperti panahan, angkat besi, itu ada yang tidak diikut sertakan. Kalau diikut sertakan, saya yakin dan percaya mungkin kita bisa menjadi juara umum, gitu ya. Mudah-mudahan insya Allah ke depan. Karena bisa perangkat 3, hebat, luar biasa. Dan mudah-mudahan itu awal dari kesuksesan di bawah kepemimpinan Mas Menteri yang sangat milenial. Dan harapan saya sebetulnya begini, 2024 adalah event kegiatan PON yang akan berlangsung di Aceh Sumut. Saya berharap walaupun mungkin saya agak sedikit sulit mungkin berkoordinasi dengan pemerintah karena masih sifatnya PLT mungkin ya Pak. Tapi dengan KONI secara intens. Dalam persiapan, kalau menurut KONI sangat siap. Walaupun ada hal-hal yang memang harus menjadi perhatian, baik difasilitasi untuk pembangunan beberapa venue atau perbaikan renovasi yang tadinya membangun menjadi renovasi karena anggaran yang tidak begitu cukup besar. Tapi kami berharap upaya usaha yang dilakukan oleh Pak Mas Menteri ini kepada mitra kerja lintas lembaga dan kementerian ini menjadi lebih maksimal, karena ketika bidding Aceh lah yang menjadi tuan rumah seharusnya, tapi akhirnya kita berdua dengan Sumut, maka kalau bisa nanti kunjungan Mas Menteri mungkin perdana ke Aceh setelah menjadi Menpora bisa memberikan motivasi, spirit, karena saya dengar ada hal-hal kekurangan dari evaluasi yang ada, tapi
saya berharap apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah disepakati di saat yang lalu, itu benar-benar bisa dijalankan, venue yang sudah disepakati pembagiannya, itu tetap bisa berjalan di Aceh gitu ya, tidak ada pergeseran ke Sumut gitu. Harapan saya seperti itu. Mungkin itu saja, kalau yang lainnya insya Allah mungkin nanti kita akan bisa bahas di konsinyering ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liza. Kami persilakan Prof. Johar. Terima kasih pimpinan. Untuk pimpinan seluruh anggota yang berbahagia, Saudara Menteri, seluruh jajaran, terima kasih. Pertama, ucapan selamat ya, Indonesia luar biasa. The win dan the champion sepak bola dan juga prestasi medali kita semakin banyak. Ya terus terang saya mewakili Komisi 10 ya terharu ya. Air mata saya tergenang waktu Indonesia Raya dinyanyikan di lapangan bola. Karena mana saya ketua PSSI, kita sampai final. Mainnya di Jakarta lagi. Kalah adu penalti dengan Malaysia. Ya, sungguh menyedihkan. Ya, selangkah lagi nggak jadi. Rupanya Allah kasih di Phnom Penh ini. Nah, ada yang perlu saya angkat. Ada satu keistimewaan sepak bola, olahraga, itu dikasihkan Inpres ya. Inpres nomor 3 tahun 2019. Itu belum dimanfaatkan sama sekali. Itu perintah Presiden. Ya, tapi tidak didukung oleh anggaran. Di sini pun saya cari tadi belum ada. Dan kemudian program besar rencana The Bond. The Bond pun tidak didukung dengan anggaran. Bagaimana bisa Kemenpora melaksanakan ini kalau tidak dianggarkan? Ya sama-sama kita dukung. Ya, kita usahakan ini semua program-program ini bisa jalan masuk dengan anggaran yang secukupnya. Jadi nggak bisa lagi semprit-semprit, nyerempet-nyerempet. Jadi mohon agar Kepres ini didukung dana dan program besar The Bond ini juga didukung dengan dana. Jadi bukan hanya slogan-slogan. Terima kasih, pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pak Ketua, saya. Terima kasih Prof. Johar. Pak Fahmi. Ya sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ketua dan pimpinan Komisi 10, teman-teman anggota dan tentu saja Bro Menteri, Masya Allah, selamat. Mudah-mudahan sukses membawa kementerian kita menjadi kementerian yang mampu menggerakkan pemuda dan olahraga. Saya ingin memberikan catatan saja bahwa nama kementerian yang Bro melaksanakan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan kita tahu dari tahun ke tahun anggaran pemuda cekak 161 miliar saja, tetapi punya beban yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saya berharap sekali bagaimana Kementerian Pemuda dan Olahraga ini mampu memainkan jurus-jurus atau strategi-strategi yang mumpuni di tengah-tengah cekaknya anggaran. Yang paling realistis itu adalah berkolaborasi dengan KL yang lain, karena kita tahu pasti KL yang lain juga punya program-program kepemudaan dan memposisikan Kemenpora ini menjadi leading sektor. Yang juga perlu dilakukan adalah kolaborasi dengan Pemda, pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Itu juga resources yang sangat dahsyat, dan juga ormas ya, terutama ormas kepemudaan. Saya pikir ini menjadi catatan yang perlu diperhatikan oleh Bro Menteri, sehingga walaupun cuma 161 miliar, mudah-mudahan target yang terkait dengan kepemudaan kita menjadi tercapai, insya Allah. Yang kedua, masalah olahraga, saya juga mengucapkan selamat atas luar biasa prestasi SEA Games kita, terutama sepak bola. Saya sedikit cerita, saya termasuk yang cukup emosional ketika nonton sepak bola. Kebetulan kemarin ketika final itu, saya kumpul bersama anak-anak dan menantu, dan pada saat itu baru pertama kali saya melihat PRT, pembantu rumah tangga kami, itu kumpul sekitar 4 atau 5 orang dari PRT anak-anak kami. Itu luar biasa ketika terjadi menit-menit yang dramatis itu, saya perhatikan mereka emosinya dahsyat.
Ya, sampai mereka jerit-jerit, sampai mereka lupa gitu, mereka berada bersama kami. Dan saya bilang ini memang sepak bola ini adalah pertandingan seluruh masyarakat, sangat membanggakan. Sampai-sampai ketika kita kira sudah selesai, ya, tapi akhirnya masih belum. Di menit terakhir ternyata kita kebobolan. Itu emosinya dahsyat. Meja tempat kami lihat tuh terbang, ditendang. Saking nggak senang gitu. Kenapa jadi begini gitu? Luar biasa emosinya. Tapi kemudian terobati dan luar biasa gembiranya. Jadi maksud saya adalah bagaimana kita memanfaatkan kondisi emosi masyarakat kita dengan terus-menerus menciptakan prestasi. Saya pikir SEA Games ini kalau bisa benar-benar menjadi modal buat Pak Menteri dan jajaran untuk terus-menerus membina olahraga kita sehingga membanggakan. Setidak-tidaknya di level Asia saja, itu sudah sangat luar biasa. Syukur kalau di level dunia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi, yang silakan. Terima kasih Pak Fahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan, Mas Menteri dan segenap jajaran, Bapak Ibu semua yang terhormat. Tentu saja kita kan ini bicara tentang RKP Pak ya, 2024. Saya melihat tentu saja kita punya tema sasaran arah kebijaksanaan 2024. Tapi di halaman 7 saya lihat arah kebijakan pemuda dan olahraga dalam RPJM 2020. Temanya Indonesia berpenghasilan menengah, tinggi, sejahtera, adil dan berkesinambungan. Saya tidak melihat sisi 2024 itu yang pemuda dan olahraganya. Saya pikir bapak-bapak dari Deputi dan yang lainnya belum mendiskusikan ini secara intensif. Mudah-mudahan di acara konseling kita nanti bisa dipertajam lagi tentang tema ini Pak. Tema itu yang pertama. Yang kedua, mimpi besar kita Mas Menteri. Awal-awal dulu dengan Pak Raden Isnanta saya keliling ke berbagai tempat untuk mempromosikan Pak Raden ya tentang DBON itu. Ini masalah besar, tidak ada dananya, padahal kita 2045 mau bicara tentang Olimpik di Indonesia, dan ini betul-betul legasi untuk Mas Menteri yang baru ini. Bagaimana caranya agar tidak terjadi ego sektoral antar kementerian, karena saya lihat dana pemuda itu dan mungkin olahraga juga ada di beberapa kementerian. Mungkin afirmasinya perlu, rekomendasi saya perlu Mas Menteri untuk banyak berdialog dengan menteri-menteri lain yang terkait, karena di situ saya lihat ada di Menteri Pendidikan, Ristek itu ada di situ banyak program pemuda. Di pariwisata juga ada program pemuda. Nah, jadi kita tidak terkunci dengan dana yang sangat sedikit yang ada sekarang ini. Itu yang ingin saya sampaikan sebagai rekomendasi untuk kita bahas bersama nanti di konseling. Dan tentu saja yang ketiga, karena ini masih berupa arahan by item tadi, kita perlu elaborasi. Saya mohon kepada segenap deputi untuk betul-betul kita mengelaborasi kembali tema-tema yang besar yang ada di sini. Kembali lagi seperti DBON tadi, kita mau apa? Sudah sampai di mana perjalanan kita? Ini kan pesan khusus dari Pak Presiden, Pak Jokowi ya, supaya kita punya masa depan olahraga yang baik. Kita lewat pendidikan sejak dini dengan DBON itu. Dan saya melihat rapat terakhir kita dengan Pak Menpora yang lama itu belum ada perkembangan yang yang baik, karena memang kembali lagi pada masalah dana, dan biasa katanya sudah ada dari perusahaan atau apa itu untuk mendanai itu. Ini masalah-masalah besar saya pikir yang ada di ujung perjalanan 2024 kita di komisi sampai 2024 di komisi 10 ini. Kalau ini dipahami bersama, saya pikir misi dari Mas Menteri ini akan berjalan lancar sebagaimana harapan-harapan tadi. Saya pikir itu Mas Ketua yang saya sampaikan.
Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ketua terakhir. Sebelum Pak Sodik, kita persilakan dulu Mas Bram. Sekaligus ingat waktu ini. Sudah pukul 17. Kami persilakan Mas Bram. Baik, terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami banggakan pimpinan Komisi 10 beserta anggota Komisi 10. Yang kami hormati dan juga kami banggakan Mas Menteri beserta jajarannya yang pada siang hari ini, sore hari ini telah hadir. Bicara soal RKP maupun juga dana ataupun anggaran secara mendalam mungkin nanti akan saya sampaikan melewati consignering, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah apresiasi kepada prestasi Indonesia di Kamboja kemarin. Mas Menteri baru dilantik tetapi prestasinya sudah luar biasa. Yang kedua adalah sekarang menterinya muda dan mungkin selama ini diskusi orang adalah kasihlah ke pemuda dan sekarang sudah terbukti dan pastinya penuh dengan harapan bahwa pemuda bisa menunjukkan. Kalau saya percaya yang paham mengenai permasalahan pemuda hanyalah pemuda dan pemudalah yang bisa memberikan pandangannya. Kalau bicara soal olahraga tadi kita sudah sampaikan bahwa pun penuh dengan prestasi, tetapi kita jangan sampai lupa soal kepemudaan. Diskursus ataupun pembicaraan di publik, di media dan segala macamnya, pemuda masih identik dengan kekerasan. Dengan kekerasan mau itu seksual, kekerasan secara fisik maupun segala hal yang macam-macam negatif. Tadi disampaikan oleh Mas Menteri berbagai macam, salah satunya adalah program untuk penguatan karakter dan segala macamnya. Yang saya ingin tambahkan adalah mungkin perlu penjelasan. Apa saja yang disebut dengan penguatan karakter tersebut dan bagaimana kita bisa mencapai hal-hal tersebut. Tentunya kalau misalnya semua itu clear, tentunya program bisa kita sesuaikan dan kita bisa perkuat agar pemuda-pemuda ini berjalan pada jalan yang benar dan tidak tersesat bahasanya, maupun juga fokus kepada bidang kekerasan. Yang kedua adalah selanjutnya saya ingin menyampaikan inklusivitas program. Tadi pada arah kebijakan 2020 dan 2024, pemberdayaan terhadap kelompok difabel masih berfokus kepada bidang olahraga. Sekarang masih banyak mindset orang kalau melihat difabel itu lebih kepada kasihan ataupun iba. Nah, ini perlu penguatan bagaimana kita bisa memperkuat difabel agar mereka bisa mandiri, memberikan program mereka dan mereka bisa berkontribusi kepada masyarakat ataupun juga society. Itu yang kita harapkan sehingga impact dari Kementerian Pemuda dan Olahraga bisa semakin kuat di situ. Dan yang selanjutnya adalah berkenaan dengan kepemudaan, saya harapkan dengan anggaran yang sangat kecil ini, jujur kalau saya melihat segala macam program-program yang tadi disampaikan, gaungnya itu belum terdengar. Masih banyak ketutupan dengan informasi bahwa pemuda itu masuk ke dalam kelitih, begal, masuk narkoba, dan segala macamnya. Nah, menurut saya butuh terobosan yang lebih outbreak dan lebih breakthrough lagi dengan cara bagaimana bisa merangkul teman-teman media maupun di sosial media maupun juga media-media mainstream agar memperkuat pemberitaan-pemberitaan tentang pemuda yang positif. Bagaimana mereka bisa berkecimpung di dunia Liga Tarkam yang tadi disampaikan, bagaimana mereka berprestasi dalam hal tenis meja, merupakan juga berprestasi dalam hal entrepreneurship ataupun yang lainnya. Sehingga pemberitaan-pemberitaan yang berbicara soal negatif-negatif itu bisa diminimalisir dan influensi ke program-program yang baik ini bisa lebih terdengar gaungnya. Tentunya pemuda-pemuda kalau melihat terpapar tiap hari hal positif, mereka akan juga terinspirasi dengan hal-hal positif. Nah, itu yang menurut saya adalah jalan keluar bagaimana ketersumbatan dengan anggaran yang terbatas. Tentunya kami dari Komisi 10 akan berjuang bersama-sama lintas fraksi, yakin saya, untuk memperjuangkan anggaran yang lebih untuk program, tidak hanya program keolahragaan, tetapi juga program kepemudaan. Dengan harapan pemuda ini kita lihat sebagai investasi yang luar biasa untuk negara Republik kita, Indonesia yang ke depannya. Apalagi 2045 yang selama ini kita gaungkan bahwa menjadi keemasan dari Indonesia. Sekarang pertanyaannya adalah kita, Mas Menteri,
Bisa nggak kita menjawab 2045 Indonesia akan menjadi generasi emas? Atau mungkin bisa sebaliknya. Itu pertanyaan yang saat ini yang harus kita bisa jawab bersama-sama antara kementerian dan juga Komisi 10. Mungkin itu tambahan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bram. Sebelum ke Mas Mujib, tadi Pak Sodik. Monggo. Pak Mujib silakan Pak. Pak Mujib dulu. Saya dulu, oke. Terima kasih Pak Ketua. Mohon maaf, saya perpanjang dulu ya. Ya, berapa menit? 15 ya. Oke. Pak Ketua, terima kasih. Pak Wakil, kawan-kawan, Mas Menteri juga nih, karena muda, Mas Menteri juga, sudah ada beberapa Mas Menteri. Mas Menteri yang saya hormati, pertama soal bidang olahraga. Bidang olahraga itu saya melihat ada dua hal, satu ada panggung, dalam olahraga itu ada panggung Pak, ada panggung, dan yang kedua adalah ada partisipasi publik yang cukup kuat ya Pak ya. Pak Menteri, mohon dijelaskan kepada kami kira-kira strategi pembiayaan Pak Menteri untuk menggalang dana-dana publik Pak. Memang kalau ke menteri yang lain saya tidak akan tanya begini, tapi karena Menteri Olahraga yang saya katakan tadi, ada panggung, ada partisipasi yang maksimum, kira-kira bagaimana strategi umum menggalang dana-dana publik untuk mendukung olahraga di Indonesia. Yang kedua Mas Menteri, mohon tidak diputuskan, mungkin disambungkan Pak tentang pembinaan olahraga. Saya melihat kemarin Menteri Pemuda kita ada program-program yang bagus. Satu adalah tadi tentang karakter, yang kedua menghapuskan membangun lapangan kerja, yang ketiga adalah partisipasi politik, yang keempatnya ada yang saya ingat adalah mencegah dari budaya-budaya non Pancasila. Itu saya melihat dari Menteri Pemuda yang kemarin, saya berharap ada kesinambungan karena saya melihat program tersebut itu adalah representatif untuk kebutuhan kita pemuda, termasuk untuk menghadapi tadi Indonesia Emas tahun yang akan datang. Demikian Mas Menteri, demikian pimpinan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Sodik. Mas Mujib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat kepada Mas Tito. Kalau kemarin kita manggil Pak Menterinya Cak Zainuddin, sekarang Mas Tito. Selamat ya atas prestasi yang baru saja ditorehkan oleh pemuda-pemuda kita khususnya di bidang olahraga kemarin. Yang kedua Pak Menteri, Mas Menteri, karena kemarin Cak Menteri kita sudah membuat legacy yang luar biasa, yaitu Dibon. Nah saya juga tentu berharap moga-moga Mas Menteri yang muda ini juga meninggalkan legacy yang pertama adalah Dibon pemuda ya. Desain pemuda. Saya kira karena Mas Menteri ini mantan pimpinan ketua umum pemuda, saya kira paham betul tentang itu dan moga-moga ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu yang relatif singkat. Yang kedua, Mas Menteri, yaitu legasi yang lain adalah normalisasi KNPI. Jadi karena kemarin mungkin yang ngurus itu kita-kita yang barangkali relatif sudah kolonial gitu. Nah, sekarang ini menterinya milenial betul. Saya kira besok syukur bisa betul-betul menjadi satu KNPI yang itu menjadi kawah candera di mukanya pemuda Indonesia. Dan dengan dua legasi ini saya kira cukup membuat Mas Menteri selain prestasi bidang olahraga di bidang kepemudanya itu betul-betul bisa seimbang. Nah untuk itu saya kira memang yang menjadi catatan soal anggarannya memang Mas Menteri. Mas Menteri kalau dilihat di situ anggarannya kok kira-kira hanya berapa ya? Nggak ada 10% ya. 10%. Nah kita bisa kalau bisa karena
bidang kepemudaan ini cukup besar, ingin membangun pemuda Indonesia, dibangun karakternya, patriotismenya, dibangun nasionalismenya, dikembangkan inovasinya, dan lain sebagainya, progresivitasnya juga. Karena itu ada baiknya barangkali Mas Menteri, ada satu peningkatan anggaran di bidang kepemudaan yang tentu saja ini bisa untuk membantu teman-teman kita. Tadi yang disampaikan Mas Bram bisa kita wujudkan melalui pendidikan-pendidikan, melalui diskusi-diskusi, dan melalui pelatihan-pelatihan. Saya kira ini menjadi sesuatu yang baik. Syukur-syukur Mas Menteri, kalau di bidang entrepreneur misalnya antara pemuda itu dengan teman-teman kita yang di HIPMI itu bisa berkolaborasi, saya kira bisa untuk membangun peningkatan prestasi pemuda kita di bidang entrepreneur dan sebagainya. Karena itu saya minta Pak Ketua, barangkali memang syukur-syukur ada kepastian, ada rencana dari Pak Mas Menteri untuk meningkatkan anggaran kita di bidang pengembangan pemuda. Saya kira itu Mas Menteri, matur suwun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mujib. Tambah satu lagi. Penugasan ini. Penugasan. Penugasan dari senior ini, menyelesaikan KNPI. Prof. Zainuddin, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan kawan-kawan anggota Komisi 10 yang saya hormati, Mas Menteri, Mas Dito, dengan seluruh jajaran yang hadir. Saya melihat Indonesia ini ke depan kok menjadi optimis gitu ya. Optimisnya itu saya melihat dari terpilihnya Menteri Pemuda yang dari generasi muda itu sendiri, generasi milenial. Dan penampilan pertama seperti yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, lancar gitu ya. Ini menurut saya, memberikan optimisme saya ke depan Indonesia ini, bahwa Indonesia punya generasi muda yang kemudian bisa dipercaya untuk turut memimpin negeri ini. Jadi kekhawatiran negeri ini akan menghadapi leadershipless itu sedikit agak tersingkirkan, begitulah kira-kira. Dan kemudian lahirnya Mas Dito ini saya sempat baca, akhirnya googling Mas Dito. Nah, punya latar belakang seorang aktivis. Latar belakang seorang aktivis dan berkecimpung di organisasi kepemudaan. Nah, saya melihat memang organisasi kepemudaan adalah wadah yang cukup efektif untuk melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa ini. Oleh karena itu saya menyarankan agar perhatian Mas Menteri nanti terhadap ormas-ormas pemuda ini diberi perhatian yang cukup serius, lebih baik lagi, sehingga berkontribusi lebih positif untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Kalau bahasa konkretnya Mas Mujib tadi langsung menyebut KNPI, HIPMI, saya kira juga ormas-ormas kepemudaan yang lain itu beri perhatian, beri fasilitas, beri ruang untuk lebih banyak berbuat, melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan datang. Ini mengenai kepemudaan. Kemudian terkait dengan olahraga, ini juga kita punya harapan baru juga setelah kemarin bisa meraih medali emas di SEA Games, organisasi paling populer, yaitu organisasi olahraga paling populer yaitu sepak bola. Saya ingin nanti Mas Dito ini membuat langkah-langkah yang lebih
sistematis dan terukur, bisa misalnya kemudian melahirkan industri olahraga. Saya menggambarkan stadion-stadion kita nanti menjadi tempat bukan hanya masyarakat ingin melihat event olahraga, tetapi di situ dia juga bisa berekreasi, bisa shopping, seperti di stadion-stadion di luar negeri. Di situ kita bisa menuangkan kerinduan kepada pemain-pemain meskipun tidak bertemu dengan orangnya, tapi bertemu dengan dioramanya para pemain, kemudian bisa membeli kaosnya, jersinya, dan menghabiskan waktu luangnya di stadion itu dengan ini. Saya kira kita perlu kira-kira menciptakan suasana sport industri di negeri kita seperti itu. Mungkin belum semua, tapi secara bertahap bisa diciptakan itu untuk menciptakan atau membudayakan olahraga menuju juga olahraga berprestasi. Saya kira itu, Mas Menteri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Prof. Zainuddin. Mas Davi, nanti Mbak Ratih habis ini ya. Silakan Mas. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera kepada kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10. Yang saya banggakan Bro Menteri, Kemenpora beserta seluruh jajarannya. Mungkin saya lebih kepada memberikan semangat ini kepada Menteri termuda di Indonesia hari ini. Tentunya Mas Menteri, sebagai anak muda kita harus banyak mendengar, banyak belajar, dan berani mengambil resiko. Nah, ini harus menjadi semangat kepada Mas Menteri. Kita ketahui bahwa Kemenpora ini cukup luar biasa bekerjanya selama ini. Mudah-mudahan dengan harapan yang cukup luar biasa masyarakat Indonesia terhadap Mas Menteri, teman-teman bisa mengimbangi ritme dan pola kerja dari Mas Menteri. Dan kita ketahui bersama bahwa dari data Kemenko PMK bahwa bonus demografi kita itu masa puncaknya itu 2030. Artinya ini tinggal 7 tahun lagi untuk masa puncak bonus demografi. 7 tahun ini haruslah kita sikapi dengan secara matang, bagaimana kita bisa mendorong anak-anak muda itu pola pikirnya, mindsetnya, yang tadinya, maaf ngomong, saya tadi ketemu aja dengan adik-adik mahasiswa, ternyata masih banyak daerah kita, adik-adik mahasiswa itu jangankan di tingkat level mahasiswa, dari tingkat sekolah aja mereka udah enggan untuk kuliah hari ini, Kang Huda. Karena apa? Mereka berpikir, nanti selesainya nggak jauh-jauh beda lah, akan jadi yang petani akan jadi petani, yang nelayan akan jadi nelayan. Dan kita harus tahu bahwa dengan edukasi pengetahuan yang mereka dapatkan di jenjang perguruan tinggi, tentunya kita mengharapkan mereka ibarat kata tadinya seorang entrepreneur itu ada yang by nasab, ada yang by nasib. Kita mengharapkan mereka yang dari lulusan kampus itu yang by design. Jadi benar-benar mereka yang berproses, mempunyai sistematika yang baik. Nah, ini harus Mas Menteri dorong bagaimana adik-adik mahasiswa ini merubah mindsetnya. Lulus kuliah itu cuman nggak pingin lagi cuman mengejar untuk jadi karyawan, tetapi mereka bisa menjadi seorang entrepreneur. Jadi dari karyawan bisa menjadi juragan. Ini harus kita dorong. Waktu tinggal 7 tahun ini, jika kita nggak bekerja keras, nggak mendorong percepatan lompatan-lompatan baru, hasil sumber daya manusia kita yang potensial, maka di saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, harapan masa keemasan bangsa itu tidak bisa kita nikmati secara optimal. Tentunya dengan anggaran yang cukup terbatas ini, Mas Menteri harus intent melakukan lobby-lobby. Jadinya ini hampir semua menteri-menterinya muda-muda, jadi ada kayak di Kemendikbud, Ristek Dikti, ini kan masih muda juga, dilakukan lobby-lobby, program-program kolaborasi, agar bisa kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong kreativitas anak-anak muda ini bisa berlanjut, punya semangat yang cukup luar biasa. Hari ini dengan kemarin kita dihadapkan pandemi,
banyak generasi-generasi muda ini yang bingung ini mau jadi apa ke depan. Karena di depan mereka pasti yang mereka lihat itu dengan media sosial banyaknya pengangguran, banyaknya orang di PHK. Nah kita harus bisa mendorong. Mereka tuh mindsetnya, ayo mindset berjuang. Ayo mereka melakukan terobosan-terobosan baru, melakukan arus-arus ekonomi baru yang harus bisa mereka dorong. Nah ini entrepreneur, ini harus menjadi suatu program yang bisa mendorong mindset mereka yang punya daya juang yang cukup tinggi. Jadi jangan gampang merasa sebagai pemenang, jangan gampang mereka cuman berhenti di zona nyaman, ayo terus berkreativitas di saat masa kemasan bangsa ini. Mungkin itu Mas Menteri, 3 hal tadi, harus berani banyak mendengar, banyak belajar, dan harus berani mengambil resiko. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Mas Davi. Mbak Ratih, kembali silakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan beserta seluruh anggota Komisi 10 dan juga Mas Dito, Mas Menteri beserta seluruh jajaran, semoga semua sehat selalu. Saya singkat saja, tidak akan mengulang apa yang disampaikan kawan-kawan, tapi yang jelas pada saat tadi Mas Menteri membacakan program Kemenpora tahun 2024, saya ngelihatnya ini suatu hal yang fresh, kayak nafas baru gitu ya, baik itu di kementerian dan juga untuk kita semua yang mendengarkan di sini, dan insya Allah untuk semua masyarakat Indonesia, yang dimana tadi tertarik mendengar komunitas PES, pesta prestasi, Indonesian Dreams, Sekolah Rangers, namanya juga unik-unik dengan penjabaran yang juga cukup unik, yang dimana nanti insya Allah implementasinya memang bisa sesuai harapan. Dan juga saya menyoroti terkait Liga Tarkam, yang dimana selama ini saya selalu menyoroti kita sedikit-sedikit selalu kalau misalkan mau ada event besar di keolahragaan, kita suka naturalisasi, dikit-dikit naturalisasi. Saya berharap di sini, di Liga Tarkam, kan biasanya naturalisasi kebanyakan sepak bola dan bola basket ya, 2. Nah, di sini kan juga dibilang ada lomba sepak bola juga gitu. Nah, saya berharap melalui program ini bisa menjadi salah satu solusi. Saya mengerti kenapa kita selalu dikit-dikit naturalisasi, karena masih ada kekosongan yang memang harus diisi. Yang mungkin kita belum bisa mengisi kekosongan itu pada saat itu, makanya kita harus naturalisasi. Nah, saya berharap dengan adanya ini bisa menjadi sebuah kesempatan buat teman-teman Kemenpora dan tentu kita semua agar akhirnya ditemukanlah nih bibit-bibit unggul yang sebenarnya tuh tersebar banyak di seluruh Indonesia, cuman belum ketemu aja gitu. Nah, semoga melalui ini juga menjadi salah satu solusi kita bisa menemukan bibit unggul dan juga bisa membina mereka dari usia dini gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ratih, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena waktu saya cukupkan sekian, dan sekarang terakhir Pak Fikri, sekaligus palu sidang saya persilakan pada beliau. Izin saya sholat sebentar. Ternyata Pak Ketua belum sholat. Aduh, ini kita yang dosa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua. Mudah-mudahan tidak terganggu, ini tetap khusyuk sholatnya. Mungkin kita akhiri saja, hanya saya ekspektasi kita terlalu banyak mungkin kepada Mas Menteri, tapi saya kira karena ini hadir semuanya, juga ada deputi baru ini, Pak Surono. Selamat ini, tapi Pak Sesmen juga ya relatif baru lah, ya kan? Relatif baru kan di akhir Pak Zainuddin Amali sih. Sesmen yang jagain suaranya Pak Fikri, tau nggak? Iya, makanya. Jadi artinya ini kita perlu berhitung juga tentang waktu, karena ini kan sudah bulan Juni, sehingga kalau sampai akhir periode kan hanya mungkin 16 atau 17 bulan saja. Jadi padahal ya Oktober kan Juni, Juli, Agustus, September. 4 ditambah 12, 16 dong. 16 bulan. 16 bulan sehingga ini harus satu, saya prioritas. Prioritas yang pertama, kementerian ini kebetulan saya tidak seperti Pak Ferdi 5 periode, saya baru 2 ini kan. Tapi
dua itu saja dinamikanya kan. Kementerian ini kementerian yang sesungguhnya anggarannya tidak besar, tetapi ada problematika akuntabilitas. Nah, sehingga saya tidak rela kalau menterinya betul-betul seperti ekspektasi menterinya betul-betul muda, tapi kemudian ada problematika seperti sebelum-sebelumnya. Ini kan mengelola dalam kategori anggaran kan tidak besar, tapi tetap saja masalah itu tidak mesti yang besar-besar, tapi yang kecil itu. Makanya menurut saya 16 bulan bagaimana caranya, ini Pak Sesmen ini juga harus menjadi pendamping yang baik, supaya saya melihat Pak Zainuddin Amali salah satunya adalah berhasil mendampingi untuk supaya sudah WTP ya, sudah WTP. Jadi menurut saya ini perlu dipertahankan, dan bahkan mungkin kalau ada problematika lain yang tidak muncul karena WTP kan random juga dan seterusnya. Saya kira secara substansial kalau memang ini terus tidak berhenti. Satu, jadi 16 bulan menurut saya bagaimana selamat dan bahkan mungkin ada peningkatan. Kemudian yang kedua, kalau menteri yang lama ada tadi, legacy the bond, dan saya setuju. Jadi tapi 16 bulan ini bisa enggak? Sudah digarap ya Pak Prof. Niam. Tentang desain yang bikin siapa ini? Pak ya Prof. Niam kan? Ya artinya kalau nggak salah kan cita-cita kita kan tinggi sekali seperti negara-negara sekitar, use mainstreaming. Jadi pengaruh utamaan pemuda. Kalau kemarin ada desain besar olahraga, ini bagaimana rencana induk kepemudaan? Saya kira 16 bulan cukup Mbak ini. Kalau bisa selesailah gitu. Kalau bisa selesai. Jadi andaikan tidak yang melaksanakan, paling tidak sudah pernah ada perencanaan yang bisa dilaksanakan oleh orang lain gitu. Ini jelas kalau di RKP saya lihat di halaman 5 dan 8, karena nomor pertama itu partisipasi pemuda di semua bidang, sosial, ekonomi, budaya, teknologi, politik, dan seterusnya. Jadi ini menurut saya fokus saja 16 bulan, nggak banyak lah yang bisa dilakukan. Nah, olahraga ini memang ada dua. Satunya olahraga masyarakat ini nampaknya dibuka bagaimana akses luas dan fasilitasi. Itu ada dua. Akses itu artinya ya mendorong supaya mereka yang ada ada hal-hal baru. Ini kebetulan Kang Dede ini ikut terlibat ini kah? Namanya apa? Kormi apa ya? Atau apa? Pokoknya olahraga masyarakat apa saja, menurut saya yang penting dibuka aksesnya, jangan dihambat-hambat. Kemudian yang kedua fasilitasi. Kita kan nggak bisa, pemerintah kan nggak bisa terlalu banyak, terlalu jauh kan nggak bisa. Ya fasilitasi yang bisa difasilitasi. Kemudian tentang prestasi, Debon itu ada tadi, tapi kan juga ini anggarannya ya sekarang ini. Sekarang yang dibahas, ini sudah naik berapa Pak? 12% ya? 21%. 21% kan juga prestasi menurut saya. Jadi tidak pernah sampai ke 2, 1,1, kemarin terakhir 1,6. Jadi prestasi olahraga ini kan tulisannya di situ baik regional maupun internasional, itu di RKP. Nah, menurut saya ya memang ini juga harus fokus. Satu yang pernah saya sampaikan di sini tentang institusi, organisasi. Sekali lagi pemerintah mungkin tidak terlalu jauh, tapi memfasilitasi supaya tadi ada dualisme, tigalisme itu bagaimana supaya tidak ada lagi lah gitu. Kemudian skema pembinaan. Jadi sekarang ini dituduh ini peningkatan prestasi olahraga. Bukan peningkatan prestasi olahraga, tapi penemuan prestasi olahraga. Jadi deputi penemuan itu. Lalu Muhammad Zohri, larinya kenceng, diambil, kemudian jadi masukkan gitu. Atau kemudian siapa, terus misalnya begitu, terus itu, jadi bagaimana, tapi sekali lagi nggak usah, perfect sekali, jadi sempurna, nggak ada yang sempurna, jadi kalau bisa sih memulainya gitu, karena kan
cabang-cabang olahraga tertentu kan sudah bagus meskipun oleh masyarakat, seperti misalnya bulu tangkis misalnya. Kan kemudian diskusinya adalah apa namanya, iklan boleh enggak dan seterusnya. Anak kecil ditaruh sininya ada iklannya, apalagi iklannya yang bertentangan dengan kesehatan misalnya. Kemudian diskusinya dengan dokter ikut-ikutan apa segala macam. Nah, bagaimana kendala-kendala itu bagaimana supaya disingkirkan, tetapi partisipasi masyarakat tetap terus, tidak hanya satu cabur. Tadi Pak Sodik Mujahid mengingatkan kalau bisa partisipasi masyarakat kan, artinya itu kan namanya partisipasi masyarakat, meskipun mungkin korporasi dan seterusnya. Saya kira itu mungkin, oh ya silakan, mau taekwondo apa gimana? Enggak, mengingatkan, mengingatkan aja, mungkin ke pembahasan 2024 bisa kita lakukan dalam konseling untuk mendetail, tetapi yang urgent, Mas Menteri, ada poin yang memang sudah kita bicarakan pada saat kita membahas undang-undang keolahragaan. Yang pertama PP untuk undang-undang keolahragaan harusnya tahun ini sudah berjalan. Ada 3 PP yang kita rencanakan pada saat itu dan mestinya paling lambat tahun ini ya kalau nggak salah ya. 5 Februari 2024. Nah, tapi kan berarti harus dibahas dari sekarang itu. Nah, lalu yang kedua ya saya pikir juga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana melaksanakan program-program berjalan tahun 2023 sehingga bisa terserap anggaran sesuai dengan target. Sebagaimana kita ketahui bahwa semestinya sebelum Desember kita harus sudah mulai melakukan penyerapan. Tambahan satu lagi saja, undang-undang apa yang akan disiapkan di tahun 2024? Karena tadi itu saya tidak melihat ada alokasi untuk pembuatan undang-undang. Undang-undang pemuda kita sudah kedaluarsa. Apakah mau diusulkan di tahun 2024? Karena undang-undang pemuda inilah yang membuat banyak ketua ormas kita, ketua OKP kita usianya sudah ya bukan milenial lagi, kolonial. Jadi saya pikir silahkan nanti dibuatkan sebuah strategi poin. Pak Ketua mohon izin, saya pikir sudah. Ya cukup, saya kira. Cukup ya. Ada mau ngerespons sepatah dua patah atau nggak usah patah-patah, silahkan Pak Mas Menteri. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua masukan dan juga catatan untuk Kemenpora. Semua akan kami catat, dalami, dan juga insya Allah diimplementasikan demi kebaikan kebersamaan. Jadi saya ingin menanggapi mungkin secara garis besar. Untuk pertama terkait dengan kepemudaan, saya sangat setuju bahwa ini adalah Kementerian Pemuda. Bahkan kata awalnya saja pemuda dan bukan olahraga. Dan memang maka dari itu ketika saya duduk juga sebenarnya kaget Pak Ketua. Ini jomplang sekali. Tapi mungkin setelah dipelajarin memang kesulitannya adalah masalah pertanggungjawaban dan KPI. Kalau di olahraga mungkin jelas berapa atlet yang kita hasilkan, berapa medali yang kita hasilkan dan prestasinya. Kalau di kepemudaan memang kita agak ya harusnya pemerintah investasi bakar uang lah kalau di pemudaan karena KPI jelasnya tidak ada dan susah untuk dilakukan. Paling banter adalah di indeks pembangunan pemuda, di mana itu menjadi fokus saya pada hari ini yang kita lihat bahwa IPP kepemudaan kita sudah lama stagnan dan itu pertama kali kita duduk di sini kita ingin ini memastikan di 2024 ada peningkatan yang lumayan signifikan. Dan maka dari itu selain itu mungkin sebelumnya mohon maaf menterinya mungkin senior ya Pak ya. Jadi mungkin feels-nya dan vibes-nya itu untuk sektor kepemudaan mungkin agak bukan susah ya, maksudnya bukan kurang update, mohon maaf sekali. Mungkin, tapi hari ini insya Allah maka dari itu, walaupun anggaran yang lebih kecil dari olahraga, untuk sektor kepemudaan ini saya sangat fokus dan hands-on di seluruh kedeputian bahkan ke program, bahkan hal yang paling detail semacam desain aja itu saya harus lihat. Karena dan kolaboratif betul. Dan alhamdulillah kita masuk di sini sudah ada 2 Perpres Bapak Ibu, yaitu Perpres 43 di mana Menpora sebagai leading sektor untuk pelayanan sektor kepemudaan dan di Debon di Perpres 86 di mana kita juga sebagai ketua pelaksananya dan alhamdulillah baru kemarin
ternyata itu rapat perdana tingkat menteri yang yang dipimpin oleh wakil presiden. Jadi ini juga sekaligus menjawab terkait penganggaran Debon, Pak. Dalam kita secara spesifik nama pengajuan untuk Debon tidak ada, tapi kita ada mengajukan di Slom PN, di mana itu merupakan turunan dari Debon untuk sentra pelatihan atlet muda. Dan dalam kemarin rapat tingkat menteri, alhamdulillah sudah langsung diputuskan bahwa untuk percepatan terkait dengan olahraga, Kemendagri akan mengeluarkan Permendagri ya Pak Ses, Permendagri di mana seluruh kabupaten kota khususnya wajib menganggarkan kegiatan keolahragaan. Jadi selama ini itu belum pernah terjadi, maka dari itu mungkin ini menjadi salah satu yang tidak menjadi prioritas bagi kepala daerah, tapi alhamdulillah atas itikat dan politik dari pemerintah saat ini, dari Permendagri sudah mendukung, dan bahkan untuk di Kemendikbud juga sudah nantinya diwajibkan adanya kurikulum khusus keolahragaan, di mana itu nanti diwajibkan semua sekolah itu wajib untuk para siswanya mengambil ekstrakurikuler olahraga dan mengadakan kegiatan olahraga. Jadi dan selain itu untuk pendanaan untuk olahraga juga ditugaskan dari pihak BUMN untuk mensupport para cabang-cabang olahraga yang ada di dalam Debon ini. Dan semangat kita memimpin Kemenpora ini adalah kolaboratif, di mana kita juga mendorong stakeholder pihak swasta juga ikut turun tangan, dan alhamdulillah semenjak kita masuk sudah banyak para dari korporasi besar sampai UMKM yang inisiatif dan proaktif untuk mendukung. Contohnya mungkin kalau di sektor kepemudaan tadi kayak Mas Bram bilang, alhamdulillah kita sekarang dari IDN Media Group itu menugaskan JKT48 buat menyuarakan program-program kepemudaan kita. Jadi memang kita memerlukan banyaknya bukan influencer, maksudnya semacam duta-duta yang bisa menyuarakan hal-hal positif dan juga prestasi ini di negara kita. Karena kita juga harus memahami satu berita positif itu bisa 100 berita positif itu bisa ketutup dengan satu berita negatif. Jadi itu memang tantangan kita. Jadi kita perlu 1000 mika tambayong untuk Indonesia lebih maju, Pak. Dan untuk cabang olahraga ini salah satu strategi yang kita lakukan juga. Memang tantangannya adalah kita 70% masyarakat kita antusias hanya dengan sepak bola, Pak. Jadi kita juga coba mendampingi para cabang-cabang olahraga yang lain untuk kita bisa bikin bagaimana para federasi olahraga ini pertama mengadakan liga turnamennya ini lebih menarik. Jadi sisi entertainment-nya naik, dan juga kita juga coba mengajak kawan-kawan muda yang memiliki jutaan pengikut atau yang influencer itu kita minta untuk membantu per cabur, Pak. Jadi sekarang sudah mulai, alhamdulillah banyak sekali sekarang kawan-kawan selebritis yang udah fokus di tenis, nantinya di panjat tebing dan berbagai cabang olahraga. Jadi kita coba menghidupkan semua cabang olahraga ini dari unsur promosinya dan entertainment-nya. Dan juga untuk kepemudaan, saya berasal dari OKP yang sangat tua, AMPI lahir 78. Jadi saya lumayan memahami tantangan organisasi konvensional hari ini. Dan menurut saya apa yang harus dilakukan adalah kita sebagai Kemenpora justru sebagai rumahnya pemuda ini tadi sudah ada contoh 6 program yang saya paparkan. Ini insya Allah akan kita jalankan sebagai, ini mungkin dengan anggaran kecil tapi bisa kita kolaborasikan dengan berbagai pihak, dan ini juga bisa menjadikan contoh buat nantinya organisasi pemuda lainnya untuk bikin. Jadi organisasi pemuda yang relatif tua ini memang susah kalau kita perintah untuk berubah, tapi yang bisa kita lakukan adalah memberikan kompetitif yang baik, contoh yang baik agar mereka dengan sendirinya berubah. Dan terkait KNPI, untuk yang sudah lama pecah itu saya sudah bertemu dengan seluruh pihak. Yang saya minta adalah selama kalian tidak mau duduk bersama atau bersatu, lama-lama stakeholdernya juga akan hilang.
Karena sesungguhnya KNPI itu adalah wadah berhimpunnya para OKP, di mana saham terbesarnya itu dimiliki oleh OKP-OKP. Jadi kalau KNPI-nya berjalan tanpa ada OKP-OKP-nya, berarti ya dia hanya berjalan atas dirinya sendiri. Jadi kurang lebih yang akan kita fokuskan adalah Kemenpora, kita akan fokus kepada langsung ke OKP yang memang mau maju, Bu, Bapak, dan juga komunitas yang sekarang gerakan komunitas ini sebenarnya di era keterbukaan dan digitalisasi ini sangat masif dan sangat efisien, serta pada individu-individu pemuda-pemudi yang memang ingin membanggakan merah putihnya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sekali lagi mohon dukungan bagi kita untuk melakukan terobosan di Kemenpora. Ini juga Bapak Ibu di internal kami di Kemenpora juga masih adaptasi dengan ritme menteri barunya. Semoga juga bisa semangat ya Pak. Jadi yang paling penting adalah kita sekali lagi memohon dukungan dan juga doa dari seluruh senior-senior yang ada di ruangan ini. Dan juga tidak lupa kontingen kita para SEA Games sudah berangkat hari ini Pak Ketua. Insya Allah akan mulai bertanding di 3 Juni sampai 3 Juni sampai 8 Juni dan targetnya adalah juara umum karena memang kita punya potensi kontingen para ini sangat besar. Jadi mohon doanya dan dukungan. Dan untuk Mas Bram kembali terkait disabilitas, tenang, saya hidup dengan sahabat yang disabilitas, kebetulan jadi staf khusus berkursi roda. Jadi saya memahami dunianya dan juga justru kita harus menyetarakan dan tidak membeda-bedakan. Jadi apa yang kita lakukan tidak usah diucap, tapi kita ajak selalu kaum-kaum disabilitas ini di kehidupan keseharian kita. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Mungkin selanjutnya kembali mohon arahan dan terima kasih. Mohon izin, Ketua Johar. Pak Johar cukup. Ya, sedikit aja. Tadi karena sepak bola banyak penggemar, jadi data dari Real Madrid, dari IT Madrid, bahwa 69% penduduk Indonesia penggemar sepak bola. Benar Pak. Ya, termasuk terbesar di dunia. Jadi ini data ini sangat bermanfaat untuk ya siapa yang main bola. Kemudian terima kasih kepada Dr. Hamka. Ini kemarin PLT Gubernur di Gorontalo. Sekarang kembali karena tugas kembali ke sini ke kementerian. Terima kasih karena waktu Komisi 10 berkunjung ke Gorontalo luar biasa sambutan beliau. Terima kasih. Terima kasih Pak Hamka. Terima kasih Mas Niam, selamat ulang tahun juga. Bapak Ibu saya hormati Mas Menteri, karena waktu ini sudah maghrib, mohon izin saya langsung bacakan laporan singkat raker kita pada kesempatan sore hari ini. Saya langsung di Romawi 2, kesimpulan garing keputusan. Oh iya, saya minta ini. 1. Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN, Kepala Bappenas nomor S-27-MK-02-2023 dan B/22-MT-PPN-08-PP.04-04/2023 tanggal 10 April 2023 perihal pagu indikatif belanja KL dan dana alokasi khusus tahun anggaran 2024. Kemenpora RI menyampaikan alokasi pagu indikatif pada era APBN tahun anggaran 2024 sebesar 2.019.137.744.000 rupiah. Dengan rincian sebagai berikut. Persatuan Kerja, Satuan Kerja pagu indikatif, mohon dicermati Pak Sesmen, mungkin kalau ada koreksi. Per program dukungan manajemen, program kepemudaan, program keolahragaan. Kayaknya sama Pak ya. 2. Menpora RI menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk berbagai kegiatan pada masing-masing satker pada era APBN tahun anggaran 2024 sebesar
2.535.128.127.000 dengan rincian sebagai berikut. Satuan kerja, usulan tambahan, total sebagaimana tadi saya sampaikan. 3. Komisi 10 DPR RI dan Kemenpora RI sepakat akan melakukan pendalaman materi rancangan RKKL dan RKP tahun anggaran 2024 dengan eselon 1 Kemenpora RI dengan melengkapi data anggaran beserta kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap penetapan sasaran dan satuan biaya setiap program dan kegiatan dalam RAPBN tahun anggaran 2024. Demikian draft laporan singkat kita. Apakah disetujui? Setuju? Mas Menpora setuju? Setuju Pak Ketua. Mbak Mika setuju? Melanjutkan Kang Dede Yusuf ini. Setuju? Terima kasih. Karena ada Mbak Mika jadi lupa saya. Cukup diwakilnya Mbak Mika Tambayong. Terima kasih semua, tepuk tangan untuk kita semua. Mas Menpora, terima kasih sekali lagi, selamat bertugas. Semua bisa terlampaui dengan mudah dengan capaian prestasi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Dengan baca Alhamdulillah kita tutup rapat kerja pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya pimpinan seger banget nih hari ini.